Setelah ban motor diganti, Hidayat sore ini langsung pergi membawakan seserahan yang dipinta sebagai persembahan, tanda mereka sudah menyetujui akad pesugihan. Hidayat terus melaju hingga akhirnya sampai di depan rumah Aki Ajin. Walaupun ia hanya berkendara seorang diri, namun Hidayat merasa jika motornya dibawa sangatlah berat. Ia tahu tuyul itu terus mengikutinya. Setelah sampai di depan rumah Aki Ajin, Hidayat menekan bel beberapa kali dan ia harus menunggu lagi. Sampai Hidayat tak sengaja ketiduran karena capek ditambah angin pegunungan yang menenangkan. "Hai, bangun." Ki, maaf, saya ketiduran," jawab Hidayat langsung berdiri karena terkejut mendengar suara serak di hadapannya. Setelah diperintahkan untuk masuk, Hidayat langsung membawa barang-barang yang ia bawa. "Ini Ki yang sampean minta," ujar Hidayat. "Bagus, taruh saja di situ," jawab Aki Ajin. "Ki, saya sudah bisa melihat mereka, tapi kenapa ada 3 Ki? Saya rasa itu kebanyakan. Saya ingin 1 saja dulu, sisanya saya kembalikan," ucap Hidayat. "Jadi tidak mau 3? Ya sudah, saya ambil kembali," ketus Aki Ajin. "Bukannya saya tidak mau Ki, tapi saya tidak bisa membawa mereka bertiga. Motor saya nggak sanggup Ki," jelas Hidayat membuat Aki Ajin tertawa cekikikan. "Begitu rupanya. Baiklah, saya ambil kembali 2, ujar Aki Ajin. Hidayat langsung berpamitan setelah berbincang-bincang. Ia naik ke motor diikuti peliharaannya yang duduk diponcengkan di depan. Mengingat Hidayat pada Yayan sang anak yang juga suka diponceng di depan. "Kalau begini, anggap saja seperti anak sendirilah," batin Hidayat yang terus melaju bersama peliharaannya. Setelah pulang dari rumah Aki Ajin, Hidayat sempat singgah ke toko kelontong. Ia akan membeli beberapa kebutuhan yang akan disuguhkan kepada peliharaannya. Tidak ketinggalan, Hidayat juga membeli kebutuhan dapur. Uang ratusan ribu yang ia dapatkan adalah tabungan yang sempat ia sisihkan. Dengan langkah riang, Hidayat menenteng belanjaannya memasuki rumah. "Dek, ini aku belikan gula, minyak dan tepung," ucap Hidayat memberikan kresek yang berisi keperluan dapur yang dibeli serba sedikit. "Punya uang kamu bang?" tanya Sarah. "Ada ratusan ribu, simpanan punya abang," jawab Hidayat tersenyum. "Bos Willy ada kesini lagi tidak?" tanya Hidayat. Karena biasanya Bos Willy dengan anak buahnya itu akan datang sampai beberapa hari ke depan untuk terus menagih. "Nggak ada bang, semoga saja jangan datang hari ini ya," jawab Sarah. "Oh ya dek, nih keperluan nanti malam buat hadiahnya, simpannya di dapur, jangan sampai anak-anak melihatnya," ucap Hidayat memberi bungkusan hitam. "Oh iya bang, aku simpan dulu ya," jawab Sarah sembari berdiri meletakkan bungkusan yang dibawa Hidayat. Singkat cerita, "Dek, kamu tenang ya, jangan takut kalau peliharaan kita nanti datang untuk meminta upahnya," ucap Hidayat. Malam ini adalah malam pertama peliharaan itu beraksi. Hidayat dengan harap-harap cemas ia menunggu penghasilan pertama yang akan dibawa. "Dek, pokoknya kamu harus siap ya, jangan takut," ucap Hidayat meyakinkan istrinya. "Walaupun aku tak menyusuinya, tapi tetap saja aku takut bang," jawab Sarah dengan wajah bias. Malam itu Hidayat masih saja belum tidur, sedangkan anak dan istrinya sudah tertidur lebih dulu. Saat ini Hidayat kini berhadapan langsung dengan peliharaannya. Ia teringat pesan Aki Ajin karena peliharaannya itu bisa memilih sendiri rumah yang akan dijarahnya. Namun jika disuruh pun tuyul tersebut juga bersedia. Makhluk botak itu hanya menatap Hidayat dengan pandangan yang datar. Tubuhnya yang lebih pendek menatap wajah Hidayat. Ia tahu tuyul tersebut sedang menunggu perintah darinya. "Terserah saja mau masuk ke rumah yang mana," ucap Hidayat. "Setelah kamu membawa hasilnya, aku akan memberikan hadiah sesuai kesepakatan kita di awal," ucap Hidayat lagi. Tersenyum tuyul di hadapannya itu setelah mendengar kata hadiah.
jika ia pulang nanti membawakan uang untuk majikannya. Pergilah, titah Hidayat. Perlahan tuyul itu menghilang dari pandangan Hidayat. Tubuh transparan itu hilang tanpa jejak. Lalu Hidayat mengintip keluar rumah tanpa ada siapapun. Pengendara yang lewat pun sudah tidak ada karena sudah mendekati tengah malam. Hidayat sengaja tidak perlu memerintahkan untuk masuk ke rumah yang ia sebutkan. Baginya terserah si tuyul saja mau masuk ke rumah yang mana. Ia tahu jika tuyul itu lebih pintar darinya. Jadi ia bisa berpikir mana rumah yang benar-benar memiliki uang banyak. Sebenarnya Hidayat sudah mempelajari tentang ilmu pesugihan memelihara tuyul. Ia juga tahu kelemahan tuyul tersebut. Singkat cerita, "Dek, bangun dek, sebentar lagi peliharaan kita datang membawakan pundi-pundi rupiah dan kita akan menjadi orang kaya," ucap Hidayat membangunkan Sarah. Mendengar penuturan dari suaminya, Sarah merasa takut bercampur senang. Takut karena ia harus melayani makhluk itu, dan senangnya ia akan menjadi orang kaya yang tak perlu berhutang. "Dek, nanti kalau uang kita sudah terkumpul, kita tak perlu lagi tinggal di rumah rakyat ini ya. Kita beli rumah yang gede serta motor baru," ujar Hidayat membayangkan dirinya yang hidup enak. "Iya bang, aku juga ingin ke salon serta beli perhiasan," jawab Sarah yang semakin yakin dengan tujuannya. "Pasti kamu akan beli yang kamu mau dek. Pokoknya kamu harus terus melayaninya sebagai hadiah dan ucapan terima kasih kita," ucap Hidayat terus penuh bahagia. Sebentar lagi memasuki subuh, namun peliharaannya itu tak kunjung pulang. Hidayat terus menunggu kedatangannya. Tak lama terasa, tiba-tiba makhluk itu datang. Hidayat sedikit dibuat terkejut karena datang dan langsung berada di hadapannya, membawa buntelan kain yang dibawanya di pundak. Makhluk itu menyodorkan kepada Hidayat. Lantas ia langsung menyambutnya dengan senyuman yang merekah. Berbeda dengan Sarah, ia sangat terkejut dengan penampakan di depannya. Baginya, ini baru pertama kali melihat makhluk yang digadang-gadangkan memberikan kekayaan dengan cara yang instan. Lalu Hidayat membuka buntelannya dengan mata yang berbinar. Tak pernah sebelumnya ia melihat uang sebanyak itu. "Ini asli?" tanya Hidayat pada tuyul itu. Tak ada suara yang keluar dari mulut makhluk itu. Ia hanya menganggukkan tanda meyakinkan. "Wah, dek, kita kaya dek," pekik Hidayat tertahan sambil menggoyang-goyangkan bahu Sarah. Respon Sarah berbeda jauh dengan Hidayat yang sangat sumringah. Di saat bersamaan tuyul itu langsung melirik ke arah Sarah untuk meminta upahnya sebagai bayarannya. Hidayat tahu tatapan peliharaannya itu mengarah ke istrinya. Hidayat harus membesarkan hati istrinya agar ia sukarela membayar semuanya untuk menyerahkan sesuatu kepada tuyulnya. "Dek, cepat beri," ujar Hidayat menatap istrinya yang hanya diam saja. "Dek," sambung Hidayat dengan tatapan nyalang. Tanda sang suami memaksa agar segera memberikan upahnya. Iya bang," jawab Sarah pergi ke dapur membuat sesuatu dengan tangan yang bergetar. Bahkan keringat membasahi pelipisnya. Ia sudah terjun sejauh ini dan sudah menyepakati semuanya. Bahkan uang sudah mereka terima. Mau tak mau ia harus tetap menjalani semuanya sesuai rencana sang suami. Lalu Sarah membawakan kesukaan tuyulnya itu. Ia masuk ke dalam kamar diikuti peliharaannya. Sarah melepas pakaian atasnya, lalu duduk di atas kasur sambil memangku peliharaan suaminya. Dengan gembira tuyul itu langsung mendekati Sarah dan duduk di pangkuan serta dekapan Sarah. Tuyul itu sangat menyukai payudara. Sesekali terdengar cekikikan tanda ia sangat puas dan gembira. Tak dihisap, namun ia hanya bermain-main. Tubuh Sarah rasanya kaku, ia hanya pasrah dan menahan geli saat tangan Petu mempermainkan bagian payudaranya. Oke teman-teman, di sini tuyul itu kita sebut namanya Petu saja ya. Oke, kita lanjut. Tangan kirinya memangku kepala Petu dan tangan kanannya memegangi botol dot yang berisi susu bubuk yang sudah dicampurkan air. Layaknya seorang bayi yang sedang bermain-main dengan ibunya saat meminum susu.
Satu botol ukuran besar Petu menghabiskan dengan cepat. Sesekali Sarah merintih kesakitan karena ulah permainan tangan si Petu. Aduh. Desah Sarah. Sedangkan Hidayat sedang sibuk menghitung jumlah pendapatan dalam semalam. Tak ia hiraukan istrinya yang sesekali terdengar merintih kesakitan atau mendesah keenakan. Bodoh amat baginya, istrinya juga nanti ikut menikmati hasilnya. Wow, banyak banget, ucap Hidayat tersenyum lebar. Ia tengah sibuk menghitung dan merapikan uang yang didapat. Berbeda dengan Sarah, ia merasakan geli bercampur sakit hingga membuat sekujur tubuhnya merinding. Apalagi saat tatapan matanya bertemu dengan si Petu. Ia seakan hendak berteriak dan berlari ketakutan ketika mata Petu menatapnya dengan bola mata yang lebih hitam pekat. Bahkan di bagian bawah matanya pun juga menghitam. Sarah membuang pandangannya, tangannya masih memegangi botol dot. Tubuhnya tak bisa bergerak hingga peliharaan sang suami itu belum benar-benar puas. Saat dirasa lama, bahkan susu sudah habis diminum, maka si Petu akan beranjak dengan sendirinya. Dek, gak apa-apa? Tanya Hidayat menggapai pipi mulus Sarah. Gak apa-apa bang, cuman tiba-tiba pusing saja. Mungkin kaget baru pertama kali, kekeh Sarah yang tiba-tiba sakit. Mungkin dek, nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa, ujar Hidayat mengelus pucuk kepala Sarah. Ini semua buat kamu, abang cuma minta 100.000 saja sebagai pegangan, ucap Hidayat menyerahkan uang ratusan ribu dan 50 ribuan dengan jumlah yang cukup banyak. Ini uangnya bang? Tanya Sarah dengan mata yang melotot memperhatikan uang yang di hadapannya. Hidayat menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Iya dek, nanti kita lunasi hutang kita dulu ya. Sisanya baru kita belanjakan sepuas hati kamu dek, jelas Hidayat sumringah. Astaga, sebanyak ini. Aku gak nyangka bang. Aku kira si Petu hanya bisa mengambil uang selembar 100.000 saja dalam semalam, ujar Sarah tak menyangka. Makanya kamu sehat-sehat gede, biar sekarang juga kita pergi ke rumah Bos Willy dan beberapa orang yang kita pinjami uang, ungkap Hidayat. Dan lantas Sarah juga bersemangat. Bahkan ia merasa sudah baikan setelah melihat lembaran yang di depannya. Singkat cerita, dengan langkah lebar Hidayat dan Sarah pergi ke rumah Bos Willy yang terkenal kejam itu. Mereka membayar lunas serta bunga-bunganya waktu itu juga, agar anak buahnya itu tidak perlu datang ke rumah mereka lagi. Tak berapa lama menunggu, Hidayat dan Sarah dipertemukan langsung dengan Bos Willy, laki-laki berusia setengah baya itu. Mau apa kalian kesini? Mau pinjam duit lagi? Lebih baik kalian berdua lunasi yang dulu saja sebelum berhutang kesini lagi, ucap Bos Willy dengan tatapan yang merendahkan. Tidak, itu tidak benar. Kami kesini untuk melunasi hutang kami beserta bunganya, jawab Hidayat yang menatap lelaki di hadapannya. Ya baguslah, sini uangnya, jawab si Bos Willy. Hidayat menyerahkan uang tersebut beserta bunganya yang totalnya ada 5 juta. Bos Willy merasa heran melihat suami istri di hadapannya dengan cepat bisa melunasinya. Padahal Hidayat dan Sarah seringkali menghindar dan ada banyak alasan apapun jika sedang ditagih. Gini dong, bayarnya tak perlu ditagih dengan cara kekerasan dulu. Lain kali kalau mau pinjam harus tepat waktu bayarnya, imbuh Bos Willy. Tidak, setelah ini kami tidak akan pernah ingin pinjam lagi ke sini. Yuk dek, kita pulang, titah Hidayat hendak beranjak pergi. Bos Willy melirik keduanya dengan tatapan sinis. Ia hendak marah karena Hidayat berucap kurang ajar padanya. Halah, orang miskin aja sombong banget, ucap Bos Willy meninggalkan Hidayat dan Sarah. Ya sudah dek, kita pulang, ujar Hidayat menggenggam tangan Sarah. Sarah hanya diam saja sejak tadi. Ia hanya memperhatikan rumah Bos Willy yang mewah dengan air mancur. Di depan rumah juga terdapat kolam ikan menghiasinya. Bagi Sarah, dari rumah besar ini saja ia bisa menilai jika sang empunya adalah orang kaya. Dek, uangnya sudah habis dibayarkan sama Bos Willy. Maaf ya, semoga besok nantinya pendapatan si Petu lebih banyak lagi, ucap Hidayat melangkahkan kaki bersama Sarah. Tidak apa-apa bang,
Yang penting saat ini hutang kita harus lunas dulu agar tidak kepikiran dan jadi beban, jawab Sarah. Ya, padahal niat abang ingin mengajak kamu jalan-jalan, tapi uangnya sudah habis, keluh Hidayat. Kan masih ada hari esok bang, jawab Sarah merasa tidak masalah. Uang pendapatan beberapa malam hanya mampu menutupi hutang dari bos Willy. Iya dek, besok abang janji kita akan pergi belanja sama anak-anak juga, ucap Hidayat merasa sangat senang. Kembali malam itu, Hidayat meminta peliharaannya itu untuk pergi kemana yang dia mau. Bang, susu kotak punya Petu jangan sampai kehabisan ya, bisik Sarah. Iya dek, abang juga inget kok, besok kita ke pasar beli sama-sama ya, jawab Hidayat. Hidayat dan Sarah kali ini tidur dengan tenang. Walaupun sesekali Hidayat terus terbangun dan melirik jam. Dek, bangun, udah hampir subuh nih, ucap Hidayat membangunkan istrinya. Sarah langsung bangun dan ia paksakan untuk duduk. Udah datang si Petu, tanya Sarah. Belum, tapi mungkin sebentar lagi dek, kamu jangan tidur lagi ya, ucap Hidayat. Tak lama, peliharaan mereka datang dengan wajah datar dan langsung tersenyum ketika melihat Sarah. Sarah bergidik ngeri ketika tatapan matanya itu meminta haknya untuk dipuaskan. Sini uangnya, pinta Hidayat tak sabar dan langsung membuka buntelan. Sedangkan Sarah langsung menuju ke dapur untuk membuatkan susu. Lalu selanjutnya, ia kembali menanggalkan pakaian atasnya dan duduk di atas kasur, siap untuk memangku peliharaan sang suami. Singkat cerita, dek sekarang juga kamu lunasi hutang di warung-warung ya. Nanti abang yang akan ke rumah saudara dan juga teman-teman untuk membayarnya, pinta Hidayat memegang uang. Iya bang, ini aku langsung ke warung, jawab Sarah. Bu, pak, kenapa pagi-pagi sudah sangat sibuk? Tanya Abdu heran. Ibu sama bapak mau bayar hutang dulu sebentar, mumpung ada duit, jawab Hidayat terkekeh. Wah, ibu dan bapak lagi ada duit ya? Tanya Abdu lagi. Iya, ada rezeki sedikit. Kalau ada sisanya lagi boleh lah pak, belikan Abdu dan Yayan ayam goreng remes, pinta Abdu. Boleh, ya sudah, ibu dan bapak mau pergi dulu ya. Kalian berdua jangan kemana-mana, habis ini kita pergi ke pasar jalan-jalan, ucap Hidayat mampu membuat kedua anak mereka berteriak girang. Puas makan di luar, menikmati hasil kerja si Petu dan menyenangkan kedua anaknya, Hidayat kembali membelikan pakaian baru untuk Sarah yang sebelumnya ia sering memakai pakaian bekas yang dikasih orang. Mereka semua kompak membeli baju baru dan tidak ketinggalan Hidayat juga membeli mainan untuk kedua anaknya dan anak lelakinya. Masing-masing Abdu dan Yayan memilih mainan mobil remote. Hidayat juga membelikan mainan untuk si Petu agar menyenangkan hati peliharaannya. Pak, kok beli bola-bola warna-warni sih? Celetuk Abdu memperhatikan bapaknya yang tengah memilih beberapa mainan lain. Hidayat langsung menoleh pada anak sulungnya yang tengah memperhatikannya. Tatapan Hidayat langsung beralih pada Sarah. Ia meminta Sarah untuk menjelaskan. Bapak mau belikan mainan juga untuk anak temannya, ucap Sarah tiba-tiba. Betul begitu kan pak? Tanya Sarah membenarkan. Iya, anak dari teman bapak sedang sakit dan bapak sekalian ingin menjenguknya dengan membawakan mainan, jawab Hidayat disertai senyuman. Abdu dan Yaya mengerti. Beberapa pertanyaan selanjutnya kembali keluar dari mulut anak sulungnya yang penasaran. Siapa memangnya pak? Tanya Abdu lagi. Kalian kalau bapak beritahu pasti juga tidak kenal, karena itu teman bapak yang berada di kampung sebelah. Kebetulan nanti bapak habis ini ingin menjenguknya, jelas Hidayat. Anaknya seusia kami juga pak, tanya Yayan lagi. Iya, seusia kalian juga, laki-laki, jawab Hidayat dengan kikuk. Kami ikut ya pak, pinta Yayan. Gak usah, bapak lama di sana, tolak Hidayat pelan. Ya, padahal kami mau ikut pak, keluh Yayan. Bapak ada keperluan lain, tak perlu kalian ikut, nanti kalau kelamaan kalian malah bosan,
Tutur Sarah membesarkan hati kedua anaknya yang sedikit kecewa. Mereka semua berbelanja dan membawa barang bawaan masing-masing. Sarah beberapa lembar membeli baju karena baginya sangat jarang-jarang belanja sepuasnya seperti saat ini. Hidayat dan Sarah terus tersenyum, tanda hati mereka sedang bahagia. Tak perlu tawar-menawar, jika mereka mau mereka akan langsung membelinya. "Dek, jaga anak-anak dulu sebentar, abang mau beli keperluan si Petu," bisik Hidayat, meminta Sarah dan anak-anak duduk untuk menunggu. "Oh iya bang, jangan lupa nanti bungkusannya pakai kresek hitam ya," jawab Sarah dan langsung Hidayat menganggukkan kepalanya. Sengaja Hidayat membeli beberapa kotak susu formula untuk disimpan di rumah karena ia jarang-jarang bisa ke pasar. Walaupun ada sebuah toko kelontong di dekat rumah, namun itu berbahaya jika ia membeli susu formula. Sama saja ia dengan membuat orang-orang curiga, apalagi ia tidak memiliki bayi. "Ayo kita pulang," ajak Hidayat. "Bapak tadi beli apa? Kok lama banget?" tanya Yayan. "Beli cemilan buat kalian berdua," jawab Hidayat memperlihatkan cemilan yang ia sempat beli. Singkat cerita, saat mereka berjalan menuju rumah Sarah dan Hidayat pura-pura tak mendengar ocehan para tetangga yang semua mata memperhatikan mereka pulang dari pasar dengan menenteng barang belanjaan yang banyak. Sarah dan Hidayat hanya menampilkan senyum, sekedar untuk menanggapi tatapan penuh tanya itu, agar terlihat sopan kepada yang lebih tua dan tidak anggap sombong nantinya. Kebetulan rumah mereka berdua berseberangan dengan warung sayur yang persis di depan rumah mereka. Maka saat-saat tertentu orang-orang akan berkumpul di sana, apalagi jika pagi hari. Bukan untuk sekedar beli sayur, namun juga untuk bergosip jamaah. "Hidayat dan Sarah kayaknya lagi banyak duit deh. Lihat no belanjaannya," ucap Bu Riri sambil melirik ke arah Hidayat dan Sarah. "Iya, tumben-tumbenan," timpal yang lain. "Mungkin dapat rezeki banyak. Tadi pagi aja juga langsung bayar hutang ke warung saya. Semua dibayar lunas. Bahkan Sarah melebihkan uangnya," sahut Bu Wati, pemilik warung. "Hah, masa sih? Kok tiba-tiba punya banyak duit ya?" ucap Bu Ririn lagi. "Mungkin saja mereka dapat warisan kali," sahut Bu Wati lagi. Di saat mereka sedang asik menggunjing keluarga Hidayat, mereka tidak menyadari bahwa Hidayat dan Sarah juga menatap mereka dari lubang rumah. Hidayat dan Sarah yang mendengarkannya tampak memanas. Terkadang mereka digunjing karena suka berhutang di sana-sini. Baginya jadi orang miskin itu sangat memalukan. Belanja banyak salah, nggak belanja juga digibah. Lalu Abdu dan Yayan tengah asik memainkan mainan mereka. Sarah pun juga membereskan barang-barang belanjaan dan menaruhnya ke dapur. "Pak, nanti belikan Abdu HP ya," pinta Abdu. "Iya, nanti pasti Bapak belikan. Yang terpenting sekarang kalian harus sekolah lagi," jawab Hidayat. Yayan bersorak senang mendengar kata sekolah. Ia memang suka belajar daripada Abdu. Ia juga menyukai teman-temannya di sekolah. Ia sangat merindukan masa-masa sekolah, belajar dan bermain. "Nanti besok kita ke sekolah kalian dulu untuk mendaftar kembali," ucap Hidayat senang. "Abdu gak mau sekolah kalau gak dikasih uang jajan," ucap Abdu. "Tenang saja nak, Bapak akan memberikan kalian uang jajan setiap harinya, tapi harus sekolah ya," jawab Hidayat tersenyum. Lantas langsung Abdu dan Yayan berteriak senang sambil menghambur ke pelukan Hidayat. Tak terasa menetes air mata Hidayat. Ia tahu ini salah, bahkan kesalahan besar telah memberikan nafkah yang tak halal kepada dua anaknya yang tak tahu apa-apa. Namun semua yang dilakukan Hidayat agar menyenangkan hati istri dan anaknya. Apapun nanti dosanya, ia sudah siap menerima konsekuensinya yang ia dapatkan di lain waktu, bahkan di akhirat kelak. Mereka semua kecapean. Sarah sudah tertidur setelah puas mencoba baju barunya. Sedangkan kedua anaknya juga sudah tertidur lelap karena capek berkeliling pasar. Tinggal Hidayat seorang diri yang tak dapat tidur karena cuaca yang sangat panas terik.
Ia hanya duduk bersantai menikmati secangkir kopi yang ia buat sendiri. Tak lupa juga menghisap rokok yang telah lama tak pernah lagi merasakan kenikmatan tembakau tersebut. Sesekali Hidayat tersenyum sembari memperhatikan peliharaannya yang juga antusias bermain dengan mainan yang ia beli tadi di pasar. Senyuman Hidayat tak pernah pudar dari bibirnya. Pandangan tak lepas dari Petu yang sangat menyukai mainan, tak berbeda dengan kedua anaknya tadi. "Disimpan baik-baik ya Petu," ucap Hidayat menasehati Petu yang sedang asik bermain. Petu tidak menanggapinya, ia sibuk seorang diri. Bukannya hanya bola warna-warni yang dibelikan oleh Hidayat, namun juga mobil-mobilan seperti sama punya Abdu dan Yayan. Teringat dari pesan Aki Ajin jika ia harus memperlakukan peliharaannya itu dengan penuh kasih sayang dan harus dianggap seperti anak sendiri. Maka dari itu Hidayat tak membedakan antara anaknya dan juga peliharaannya. Mereka sama-sama mampu membuat Hidayat bahagia bisa memilikinya. Sambil menghembuskan kepulan asap, Hidayat terus tersenyum ketika ia sedikit demi sedikit bisa membahagiakan istri dan anaknya. Hanya berkat Petu dan juga Aki Ajin, ia bisa menikmati rezeki untuk hari ini. "Terima kasih ya Petu, semoga kamu betah tinggal di sini," ucap Hidayat beranjak pergi meninggalkan Petu yang masih bermain. Keesokan harinya, Sarah berinisiatif untuk membeli sayuran ke tempat berkumpulnya ibu-ibu di seberang rumahnya, ikut saling berbincang dan saling berkunjung ria. "Sarah, sini," panggil ibu-ibu yang lain. "Wah, ada apa Bu?" tanya Sarah. "Kumpul-kumpul sini. Dari kemarin-kemarin sepertinya kamu selalu sibuk. Jarang deh keluar rumah," ucap ibu berambut pirang yang bernama Bu Riri. "Ah, enggak juga Bu," kekeh Sarah. Terpaksa ia harus menanggapi wanita di hadapannya kini. "Sekarang lagi banyak duit nih sepertinya. Kelihatan kemarin kau bawa belanjaan banyak," celetuk yang lain. "Alhamdulillah banget Bu, Bang Hidayat menjualkan barang punya orang dan dapat upah yang lumayan besar," jawab Sarah lantang seperti ia bercerita dengan sangat benar. "Wah, dapat kerja apa emangnya Hidayat?" tanya Bu Wati juga ikut menimpali. Sedikit bingung Sarah mencari jawaban yang tepat. Jika ia menjawab suaminya kerja di tambang sepertinya tidak mungkin. Akhirnya ia sempat terlintas sebuah jawaban yang baginya benar-benar tepat. Ditanya malah bengong. "Woi, Sarah," ucap Bu Yayu. Aduh, kerja apa ya namanya? Pokoknya Bang Hidayat itu seperti makelar gitu. Ia akan menawarkan rumah-rumah gitu Bu," jawab Sarah sembarangan, karena hanya itu baginya yang ingat dan mudah dipahami. "Oh begitu rupanya. Memang benar sih kalau kerja jadi makelar itu uangnya lumayan banyak, karena didapat dari dua belah pihak soalnya," sahut Bu Yayu membenarkan. Sedangkan ibu-ibu yang lain hanya mendengarkan saja dan sesekali tertawa hanya menanggapinya. Sarah sedikit terkejut karena berita tentang ia bisa melunasi hutang pun juga jadi bahan gosip. Beruntung ia bisa membuat alasan yang bagus dan ibu-ibu di depannya saat ini langsung percaya begitu saja. "Sarah, belanjaanmu nggak ngutang kan?" tanya Bu Wati membuyarkan lamunan Sarah. Enggak dong Bu, saya masih punya uang kok," jawab Sarah memberikan uang 50 ribuan. "Saya pikir kamu mau ngutang." "Karena sejak tadi saya kasih totalan malah nggak dibayar-bayar soalnya," kekeh Bu Wati. "Ya sudah ya, saya pulang dulu mau masak," ucap Sarah berpamitan pulang dengan membawa sayuran segar. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakannya kepada Hidayat jika ia saat di warung diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Hanya ada mereka berdua saja saat ini di rumah, sedangkan Abdu dan Yayan pergi bermain di luar. Jika siang hari, hanya Hidayat saja yang mampu melihat Petu, sedangkan Sarah tak mampu melihatnya. Ketika Petu mendatanginya, baru ia bisa melihatnya, makhluk peliharaan suaminya itu. "Bang, jadi kemarin itu beli mainan untuk si Petu ya?" tanya Sarah memastikan. Baginya sangat aneh jika sosok makhluk tuyul itu juga menyukai mainan anak-anak.
Iya dek, memangnya kenapa? Nggak apa-apa sih bang, baru tahu aja gitu. Jawab Sarah. Bang, kapan sih kita pergi ke rumah Aki Ajin lagi? Tanya Sarah. Masih lama kok dek, tenang aja kamu, jawab Hidayat tersenyum. Loh, kenapa jadi aku yang dipinta untuk tenang bang? Memangnya kenapa? Tanya Sarah penasaran. Enggak apa-apa, maksudnya abang, kamu itu tenang aja. Abang gak akan pernah lupa dengan beliau yang telah membantu kita. Jelas Hidayat tertawa. Kehidupan Sarah dan Hidayat masih sama seperti sebelumnya. Sarah yang memasak setiap harinya dan masih berhemat untuk bisa membeli impian mereka, yaitu membeli rumah baru dan kendaraan yang baru. Namun mereka tidak pernah kesusahan dan kekurangan uang lagi semenjak ada Petu. Walaupun Sarah harus melayani makhluk peliharaan suaminya itu, sedangkan Hidayat hanya menikmatinya. Tapi itu tidak perlu risau bagi Sarah, karena peliharaan mereka itu tak menyusu di payudaranya atau menguras energinya.